Di manakah Engkau Tuhan? Ada banyak orang-orang bertanya, sampai sekarang ini pertanyaan itu menjadi pertanyaan klasikal. Orang selalu bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Dan bukan itu saja, pertanyaan itu pun menjadi berkembang sehingga kita berkata, mengapa orang benar, orang baik, orang yang setia kepada Tuhan tetap hidupnya menderita? Yang kedua, mengapa hidup mereka ditimpa kesusahan dan kemalangan? Ada banyak orang menderita. Di sini saya menggarisbawahi ada 4. Ada yang menderita oleh karena kesalahan. Menderita dia. Saya waktu pelayanan di Samosir, ada seorang bapak dia mengeluh kepada saya, menderita sakit dia. Setelah saya cari tahu kenapa dia menderita, oleh karena faktor minuman. Minuman keras, tuak, dan sejenisnya, merokok, begadang, sehingga ada beberapa orang dia harus mendapatkan musibah kecelakaan. Itu dikarenakan oleh karena mabuk. Itulah poin pertama, menderita oleh karena kesalahan. Yang kedua, ada orang menderita oleh kejahatan mereka sendiri. Ada di Wamena seorang bapak, dia disuruh untuk mengantarkan paket ke satu tempat. Setelah diantar itu paket, rupanya ada polisi mengintai dia. Dia tidak tahu dan digrebek. Rupanya isi paket itu adalah narkoba. Dia harus dipenjara kurang lebih 6 tahun. Jadi orang lain bikin kesalahan, dia yang tampias. Dia menderita sekarang, saudara. Menderita oleh karena terpisah dengan istri, terpisah dengan anak-anak. Poin yang ketiga, ada orang oleh karena kebodohannya. Saya pernah menemui seorang bapak, dia kerja di perusahaan. Gajinya sangat besar. Tapi yang menjadi herannya, bapak ini nggak punya rumah. Gaji di atas 20 jutaan, tidak ada rumah, itu sangat konyol sekali. Rupanya, ketika dicari tahu, wajar bapak itu menderita. Dia menderita oleh karena ketololannya atau kebodohannya. Oleh karena apa? Oleh karena setiap hasil kerja yang dia dapatkan dijudikannya. Jadi ya uangnya habis ke meja judi. Sehingga tidak heran, tidak ada yang dia miliki oleh karena semuanya lari ke meja judi. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, menderita oleh karena kemalasan. Orang yang tidak mau kerja, tetapi mau mengharapkan bantuan orang lain. Yang sering disebut dengan mental gratis. Mengharapkan orang lain ketika orang tidak mau memberikannya, dia marah sehingga mengutuki orang tersebut. Itulah menderita. Dan ketika orang menderita dengan 4 poin itu, orang selalu menanyakan, di manakah Tuhan? Where is God? Tetapi pertanyaan itu tidak seimbang. Kenapa saya katakan tidak seimbang? Ada orang tidak mau mempertanyakan di manakah Engkau Tuhan dalam posisi ketika orang itu dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi. Saya mendapatkan jabatan jadi manajer atau jadi jensub. Ketika dia mendapatkan satu pencapaian dalam pekerjaan, pertanyaan di manakah Engkau Tuhan
tidak disampaikan. Kita tidak pernah bertanya, di manakah Engkau Tuhan pada waktu kita gajinya naik. Gajinya yang dari 10 juta jadi 15 juta, atau 15 jadi 20 juta, atau 100 juta jadi 200 juta. Pertanyaan itu tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang yang berdiri pada posisi ini. Dan kita tidak pernah bertanya, where is God? Di manakah Engkau Tuhan? Ketika kita pindah di rumah yang lebih baik, di kompleks yang lebih lumayan. Pertanyaan itu selalu ditanyakan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Orang-orang yang sudah memberikan lamaran, sudah diinterview, ditolak. Pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang yang anaknya berhasil masuk di universitas yang lebih bagus. Tetapi pertanyaan ini selalu ditanyakan kepada orang-orang yang mungkin kecewa. Anaknya tidak bisa diatur, dia bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Saudara, yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan di manakah Engkau Tuhan adalah pertanyaan yang sangat klasikal. Pertanyaan yang tidak bisa putus-putusnya. Setiap orang selalu menanyakan, di manakah Engkau Tuhan? Dan pertanyaan itu membuat kita terkadang menjadi seperti patah semangat, tidak berdaya, dan terkadang kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Oleh karena pertanyaan, di manakah Engkau Tuhan? Saudara, Tuhan tidak perlu kita tanya di manakah Dia berada. Tuhan adalah Allah yang sering kita berikan julukan adalah God is omnipresent, atau yang sering disebut dengan Allah yang maha hadir. God is omniscience. Allah yang maha tahu. Omnipotent, yang maha kuasa. Kita tidak perlu mau tanya bagaimana eksistensi Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang melebihi batas kemampuan kita. Dan saya yakin, di tengah pertemuan kita ini, walaupun hanya sebatas lewat aplikasi Zoom, bukan berarti Tuhan itu tidak akan hadir di sini. Tuhan hadir dimanapun Dia mau berkenan. Saudara, saya akan membuka satu ayat di dalam Daniel 1. Kita boleh baca kalau saudara mempunyai Alkitab di rumah saudara atau dimanapun saudara yang mempunyai Alkitab digital, boleh kita buka. Terdapat dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas yang terjadi dari Babylon ke orang Israel. Yang pertama, mereka menyandra orang-orang untuk dapat dijadikan budak oleh bangsa Babylon. Itu serangan yang pertama. Serangan yang kedua, mereka menyandara atau mengambil perkakas atau alat-alat yang sudah dikhususkan untuk bait Allah. Pertama, orang-orang diambil dari Yerusalem itu
Diambil mereka, dan setelah mereka diambil, season keduanya, perkakas atau alat-alat yang sering digunakan di dalam rumah ibadah diambil lagi itu, saudara. Baru yang ketiga, bangsa atau kerajaan Babylon menyandra atau membawa atau mengambil orang-orang dari keturunan bangsawan untuk dapat disekolahkan di Universitas Babylon. Itulah yang kita sebut dengan 4 pemuda Yahudi. Daniel, Sadrak, Abednego. Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Kita lihat lagi, saudara, dalam Daniel 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Prinsip dari cerita Daniel mengulang kembali kepada kita masa depan yang akan kita alami di kemudian hari. Sama dengan peristiwa dalam buku Wahyu 13, bahwa setan juga akan menyandra umat-umat Allah. Jadi ada hubungannya Daniel 1 ayat 1 dengan buku Wahyu 13. Wahyu 13 pakabaran mengenai binatang yang keluar dari dalam air, dari bumi. Jadi, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini menceritakan mengenai pengepungan dan penyanderaan umat-umat Allah, dan itu juga mengingatkan kita pada masa penganiayaan menjelang kedatangan Yesus itu akan terjadi lagi bagi umat-umat Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika HAM atau sering disebut dengan human right atau hak asasi manusia itu sudah diambil, maka kita dapat mengetahui bahwa waktunya sudah sangat singkat supaya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Terkadang kita terlalu maju, terlalu dalam untuk mengintervensi Tuhan. Ketika ada kemalangan, ketika ada hal-hal yang sangat merugikan diri kita, sehingga kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Ingat, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Tuhan adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil. Tuhan itu adalah Allah yang sangat mengerti. Yang terpenting di sini adalah ketika Tuhan melihat pergumulan yang ada pada diri kita, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tetap ada di sisi kita. Tuhan tahu, terkadang masalah itu Tuhan serahkan supaya kita hadapi, karena Tuhan tahu kita mampu untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan.